Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada informasi Raffi Ahmad katanya akan menjadi salah satu kandidat menterinya Pak Prabowo. Lalu menteri apakah? Oke, saya baca dulu, ini ditulis oleh Surya Malang dan ditanggapi oleh politisi Partai Gerindra. Penyebab Raffi Ahmad masuk jadi calon menteri Prabowo Subianto, Ketua Gerindra singgung aspirasi. Ini judul yang ditulis oleh Surya Malang ya. Terungkap penyebab Raffi Ahmad masuk jadi calon menteri Prabowo Subianto di kabinet mendatang. Awal mula kabar Raffi Ahmad masuk bursa calon menteri Prabowo Subianto itu pun ditanggapi oleh ketua partai. Punya popularitas begitu tinggi, nama presenter Raffi Ahmad belakangan disebut masuk dalam radar bursa calon menteri. Ia memang diketahui punya hubungan cukup akrab dengan calon presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Suami Nagita Slavina itu juga tak jarang ikut dalam kampanye Prabowo menjelang Pilpres 2024. Gerindra pun tidak membantah isu tersebut dan memang mempertimbangkan para pendukung yang sudah berjuang memenangkan Prabowo Gibran sebagai menteri. Pernyataan dari Gerindra itu diucapkan sang ketua harian Sufmi Dasko Ahmad. Awalnya ia tidak menampik, memang ada suara dukungan terhadap Raffi Ahmad agar bisa menjadi pembantu Prabowo di pemerintahan. Dasko menyebutnya sebagai aspirasi dari masyarakat. Ya, kalau dilihat dari media sosial itu sudah banyak memang beredar ya. Kami anggap itu sebagai sebuah aspirasi, dinamika dan mungkin usulan-usulan dari luar, kata Dasko saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat hari Kamis kemarin. Namun ia memastikan Prabowo belum menentukan nama pasti siapa saja yang akan masuk di kabinetnya. Tetapi sampai saat ini di internal belum ada pembicaraan atau penggodokan kabinet yang fix. Ia menambahkan. Kendati demikian, Dasko mengatakan tidak menutup peluang artis atau selebriti masuk dalam jajaran kabinet. Ya nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan kapasitasnya saja. Sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan bukan kapasitasnya, nanti malah berantakan semua. Kasihan yang dipimpin kementeriannya, kasihan juga menterinya. Bisa jadi bulan-bulanan publik. Tapi intinya bahwa ini baru isu ya, bukan bahwa benar-benar Raffi Ahmad dimasukkan dalam kandidat anggota kabinetnya Pak Prabowo. Baru isu atau usulan dari luar. Ini sudah disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko ya. Tapi seandainya misalkan benar Raffi Ahmad mau dijadikan salah satu menterinya Pak Prabowo, kira-kira yang pas menteri apa untuk Raffi Ahmad? Kalau menteri dalam negeri jelas tidak. Apalagi Menko Polhukam, nggak mungkin. Mungkin Menteri Olahraga mungkin. Cuman persoalannya kan punya pengalaman birokrasi apa enggak ini? Ya, bagaimanapun menteri kan akan memimpin departemen di seluruh Indonesia. Kalau tidak punya pengalaman dalam hal birokrasi, memimpin, memanage, mengelola banyak orang terkait lembaga negara ini ya rumit juga karena memimpin banyak sekali orang ke lembaga kementerian negara yang dibiayai dengan APBN. Itu jelas berbeda ketika
dengan memimpin perusahaan yang milik pribadi sih yang tidak dipertanggungjawabkan penggunaan keuangannya kepada negara. Ini beda jauh. Kalau perusahaan sendiri sih, ya perusahaan sendiri, uang-uang sendiri, suka-suka yang punya itu, suka-suka bosnya mau digunakan untuk apa, nggak ada yang mempersoalkan. Kalaupun bangkrut ya bangkrut perusahaannya sendiri. Tapi kalau negara, uang APBN, kalau salah manajemen ya bangkrut, bukan dia yang rugi, negara yang rugi, berantakan semuanya. Itu persoalannya. Atau ya sama, Menteri Pariwisata mungkin juga masuk. Cuman tadi itu persoalannya manajemen, pengalaman manajemen pada instansi negara ini yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Walaupun populer, ya, tapi kalau sekiranya dalam hal mengelola anggaran negara, mengelola banyak orang, yang mana banyak orang itu adalah orang-orang yang terbiasa dalam kerja birokrasi, ini kalau nggak punya pengalaman dalam hal ini ya akan menjadi masalah. Saya teringat di skup kecil ya di Cilacap, tetangga kabupaten saya Cilacap ini. Dulu pada tahun awal-awal 2000-an itu di Cilacap terkenal sebagai home industri jamu tradisional. Tetapi jamu tradisional yang tidak murni, jamu tradisional campuri obat gitu, yang akhirnya mengantarkan banyak pengusahanya ke penjara. Jadi temulawak itu sebagai bahan baku jamu tradisional, kemudian dijadikan pupuk, dicampuri dengan sejumlah obat-obatan sesuai dengan jamu apa yang mau dibikin. Mau bikin jamu kuat lagi, campuri obat kuat. Mau bikin jamu pusing kepala, campuri obat pusing, dan seterusnya. Nah, fenomena itu mengantarkan banyak sekali orang menjadi miliarder di Kabupaten Cilacap. Ya, orang desa tidak tamat SD atau hanya tamat SD, tiba-tiba menjadi miliarder karena keuntungan dari penjualan jamu tersebut. Nah, pada perkembangannya kemudian banyak pengusaha jamu ini yang melaju melangkah ke dunia politik praktis. Ada yang nyalek jadi anggota DPRD, DPR provinsi, DPR RI bahkan. Banyak yang jadi. Ada juga yang nyalon bupati. Nah, tetapi ini cilakannya money politik karena hanya bermodalkan uang bisa menjadi pejabat negara, sementara sebelumnya tidak pernah punya pengalaman memimpin sebuah organisasi, apalagi di birokrasi negara, menjadi masalah yang sangat serius. Di Cilacap sendiri kemudian mengantarkan Bupati Cilacap ke penjara gara-gara korupsi, ya karena memang sebelumnya tidak punya pengalaman sama sekali, hanya bermodalkan uang berlimpah dari keuntungan bisnis jamunya itu. Nyalon kemudian jadi, kasihan sekali. Kemudian setelah itu terjebak pada korupsi yang beruntun gitu. Baru saja keluar penjara korupsi, belum sampai 1 minggu ditangkap lagi atas korupsi berikutnya. Sampai akhirnya naudzubillah min dzalik meninggal dunia. Ini contoh-contoh pahit bahwa seseorang yang hanya bermodalkan ketenaran, popularitas, uang, kemudian dipaksakan menjadi pejabat negara sementara tidak punya pengalaman di situ, justru bisa menjerumuskan yang bersangkutan ke jurang korupsi, ke jurang kesengsaraan. Tentu tidak hanya dia sendiri, tapi juga lembaga yang dipimpinnya. Oke, mudah-mudahan siapapun yang nanti akan menjadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo adalah orang-orang yang kapabel di bidangnya masing-masing. Karena agama juga mengajarkan siapapun yang ditempatkan bukan pada makomnya, orang dikasih job yang bukan keahliannya, maka tunggulah kehancurannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.